Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari keyakinan. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salah satu yang menggerakkan kehidupan sehingga kita bisa menjalaninya dengan daya juang, dengan tidak kehilangan daya juang adalah keyakinan. Martin Luther King misalnya, dalam memperjuangkan keadilan sosial, dengan keyakinan yang kokoh, ia nyaris tidak kehilangan arah dan daya juang. Walaupun akhirnya ditembak mati setelah 4 tahun kemudian, seusai mendapat hadiah Nobel tahun 1964. Keyakinan dari kata yakin dalam Alkitab sepadan dengan kata percaya, dengan kata taat. Kata yakin juga mengundang pengertian berani. Dalam arti tidak ada perasaan malu untuk mengakui atau menyatakan sebuah kebenaran yang diketahuinya. Dengan demikian, dari pemahaman kata yakin ini, kita mendapat gambaran tentang kepercayaan yang hidup atau iman yang hidup kepada Tuhan. Dan ternyata inilah rahasia kehidupan Rasul Paulus dan orang-orang percaya lainnya yang dikisahkan di dalam Alkitab. Nuh misalnya, Abraham, Ruth, Naomi, dan lain-lain, maupun orang-orang percaya yang dikisahkan dalam sejarah gereja hingga pada zaman ini. Keyakinan menjadi kunci yang menggerakkan kualitas rohani di setiap keadaan, hingga di situasi tersulit sekalipun imannya tetap hidup, berkobar, keyakinannya menggerakkan dan kemudian melahirkan kreativitas, daya juang. Keyakinan yang kokoh terhadap Injil sebagai kebenaran Allah harus menjadi pangkal, harus menjadi fokus, landasan, dan tujuan hidup orang percaya. Dengan demikian kita tidak akan terombang-ambing di tengah berbagai perubahan hidup. Sebaliknya kita akan kokoh berjalan dalam kepastian menuju masa depan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ajarku berdiam diri di hadapan hadirat-Mu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu, ajarku mengucap syukur dalam segala perkara, memuji-Mu
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah batu karang yang teguh, dan di atas batu karang yang teguh Engkau mendirikan gerejamu. Engkau membangun hidup kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah hidup kami, supaya kami memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan dalam Injil akan menjadikan hidup kami memiliki daya juang. Sebab sesungguhnya kami semua sedang berjuang. Anak-anak kami, cucu kami sedang berjuang mengarungi usia mudanya. Dalam rumah tangga kami berjuang bersama suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Ada kami berjuang di masa-masa tua, di masa-masa lansia. Berjuang di tempat kerja, di tempat-tempat yang lain, saudara seiman kami berjuang. Berjuang dari sakit untuk mendapatkan kesembuhan. Dan di masa-masa pandemi ini memberi kami tantangan khusus. Tanpa iman yang kokoh pada Injil, kami bisa tergoyahkan dan diseret oleh ketakutan. Ya Tuhan, karuniakan kepada kami iman, keberanian percaya kepadamu, karena dalam iman tiada takut dan dalam iman tiada ragu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di malam ini hingga besok pagi. Kami menyambut hari-Mu yang baru, tetap dalam keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Dengarlah doa hamba-Mu, dengarkan doa hamba-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.